Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Sugiarto, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 di Universitas Ahmad Dahlan. Saya guru di SDIT Al-Madinah. Hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja di kelas 6 di SDIT Al-Madinah. Ini saya mengambil materi di kelas 6, tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-1. Berikut video praktik pembelajaran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Segera bersyukur pada Allah, hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam rangka belajar, ya, walaupun di masa pandemi seperti ini tetap kita harus semangat belajar. Baik, sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa dulu, nanti dipimpin oleh Mas Bagas, ya. Mas Bagas dipimpin berdoa. Siap. Ada berdoa. Mari angkat kepala menunduk. Doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Bagas yang sudah memimpin doa. Semoga hari ini kita dimudahkan Allah dan diberkahi Allah dalam belajar hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, isnaini salasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Saya absen dulu ya, hari ini yang tidak berangkat, yang berangkat siapa saudara? Absen dulu. Mas Abbas, Mas Baraka, Mas Bagas, dan satu lagi Mas Askar juga izin karena keluarganya sedang pergi semuanya, jadi Mas Askarnya diajak gitu sendirian di rumah, gak ada yang mengantar dan jemput, ya. Semoga teman-teman kita yang tidak bisa hadir hari ini bisa hadir besok untuk belajar kembali. Amin. Ya. Nah, ini sebelum kita belajar, pastikan prosedur-prosedur belajar kita untuk hari ini diperhatikan, ya. Silakan juga tidak ada berdoa, kalian sudah berdoa, alhamdulillah. Pastikan fokus, kemudian menyampaikan izin jika nanti apabila atau mana, ya. Berbicara bergantian. Jadi nanti berbicara kalian mendengarkan, ketika kalian berbicara saya yang mendengarkan. Dan terakhir tuntas. Tuntaskan pekerjaan kalian berarti tugas, ya. Baik, kita lagi. Nah, biar semangat. Kemarin tanggal berapa? 17 Agustus tahun 2021. Itu hari apa, Mas? Hari kemerdekaan Indonesia, ya, di mana Indonesia merdeka pada tanggal
17 Agustus tahun 1945. Nah, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan kalian berdiri. 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, kembali merdeka, tetap merdeka, tetap setia membela negara kita. Terima kasih yang tadi sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan semangat. Ya, coba kita katakan merdeka ya. Merdeka. Merdeka. Oke, generasi penerus sekarang untuk menumbuhkan semangat nasionalis, kalian bisa berprestasi membanggakan Indonesia. Silakan kalian ikuti apa yang bisa menjadikan kalian berprestasi. Misalnya kalian semuanya berprestasi. Yang kemarin ada lomba-lomba itu, lomba yang dikirimkan ke grup, kalian bisa ikuti gambar apa dan itu biasa bakat kalian. Oke, gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan biar fokus nanti. Kita salam PPK dulu ya. Salam PPK. Masih ingat nggak? Ingat ya. Salam PPK. Saudara menyatakan luar biasa hebat. Ya, berikutnya selain salam PPK juga ada tepuk PPK. Masih ingat ya? Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, kita. Ya, karena kita masih di masa pandemi seperti ini, ya banyak yang sekolah juga masih belum masuk, gitu. Tapi kita sudah berusaha untuk meningkatkan kualitas kita. Maka dalam belajar yang luring seperti ini langsung kita tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Kalau dulu 3M, sekarang tambah 5M. Dan nanti pastikan masker tetap dipakai, jauhi kerumunan, cuci tangan di depan ada tangan, jaga jarak, hubungan dan membatasi COVID. Gitu ya. Selanjutnya di anak-anak cerdas, masih ingat kalian perkembangan biakan hewan kemarin? Coba Mas Zaki, perkembangbiakan hewan kemarin ada apa saja ya? Vegetatif dan generatif. Generatif dan vegetatif. Yang generatif itu yang seperti apa Mas Cerdas? Generatif berkembang biak secara kawin. Iya, yang secara kawin. Kalau yang vegetatif berarti ya apa Mas Cerdas? Yang tidak kawin. Terima kasih. Nah, yang generatif untuk indikatornya yang tidak baik. Pertama, untuk bahasa Indonesia menyimpulkan informasi dari teks bacaan. Jadi ada teks bacaan, kalian semua informasinya. Kemudian membuat bagan dari tata pikiran ya. Membuat bagan atau tata pikiran dari ide pokok paragraf yang sudah kalian temukan. Kemudian yang kedua, IPA, jadi menganalisis masalah kelangkaan tumbuhan dan hewan. Kemudian menemukan solusi yang kalian bisa temukan atau bisa kalian berikan untuk mengatasi kelangkaan hewan dan hewan. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah nanti kalian membaca, diharapkan kalian mampu ya menyimpulkan teks ya, menyimpulkan teks bacaan tersebut ya. Nanti ada teks bacaan di slide, nanti kalian bisa lihat, kemudian kalian simpulkan. Kemudian yang kedua, menuliskan ide pokok di dalam bagan atau di peta pikiran. Setelah itu yang ketiga, nanti ada video tentang kelangkaan hewan di Indonesia. Nah, kalian temukan analisis ya kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, kalian diskusi untuk menemukan solusi untuk mengatasi kelangkaan hewan dan tumbuhan. Pernah lihat hewan-hewan itu? Nah, ini hewan ini pernah lihat itu? Ada yang pernah lihat? Di mana? Di kebun binatang. Oh, di kebun binatang. Hewan-hewan seperti badak, berjula satu, harimau Sumatera, dan orangutan itu termasuk hewan yang dilindungi atau hewan dijaga
supaya tidak punah. Kenapa? Karena sedikit jumlahnya. Di Indonesia itu sangat sedikit. Jadi untuk mencegah tidak punah, maka hewan ini dilindungi. Nah, nanti kita akan cari tahu apa penyebabnya kok bisa hewan-hewan tersebut mengalami kelangkaan atau mau punah. Belum punah, masih ada, tapi langka. Terus kita harus tahu bagaimana mencari solusinya supaya hewan-hewan tersebut tetap ada, supaya nanti anak kita, cucu kita, mungkin besok kita tua punya cucu bisa melihat hewan tersebut masih ada. Oke, kita lihat. Nah ini, lihat, bandingkan. Yang sebelah kirimu itu gambar apa? Bukan, yang sebelah kanan. Nah, apa yang akan terjadi jika hutan tersebut dijadikan perkotaan? Coba dari Mas Taufik. Gimana? Iya, oksigen berkurang. Betul, oksigen berkurang karena hutan itu salah satu paru-paru dunia. Bagus, Mas Taufik. Kalau Mas Adam, bagaimana nasib hewan-hewan yang ada di hutan jika diubah jadi perkotaan? Punah. Ya, hewannya tidak punya tempat tinggal, tempat tinggalnya di hutan, tapi jadi kota, tinggalnya di mana? Di kota nggak bisa hidup. Iya, akan dibunuh sama berita tentang kelangkaan hewan. Kita lihat beritanya, itu ada penyebab-penyebab kelangkaan hewan. Punya 5 satwa langka di Indonesia yang terancam punah ya. Nah, kita baca sedikit. Tadi ada orang hutan, ya. Kalian lihat di situ ada orang hutan. Itu habitat aslinya itu yang tahu di mana? Kalimantan. Mana? Kalimantan. Kita sampai Kalimantan dan Sumatera. Itu orang habitat aslinya. Tapi sekarang banyak orang hutannya itu berkurang karena aktivitas manusia. Menurut penelitian, akibat ulah manusia paling banyak penyebabnya ulah manusia. Apa informasi yang kalian dapatkan dari berita tadi? Nah, apa penyebab hewan langka terancam punah? Tadi apa? Salah satunya perburuan liar. Terus apa lagi, Mas Torik? Selain perburuan liar tadi apa? Penebangan hutan, ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian cara melestarikan hewan tersebut supaya tidak punah? Coba, ada yang tahu? Salah satu, coba sebutkan. Oh iya, membuat tempat perlindungan atau konservasi kata Mas Abbas. Good. Nanti kita lihat ya, apa saja. Dulu teks. Di sini ada teks paragraf. Ya, ada 3 paragraf nanti. Silakan dibuka LKPD-nya. Di situ sudah ada kolom untuk mengisinya nanti. Nah, kalian bacanya dari teks yang di sini. Coba kita salah satu membaca yang keras. Mas siapa ya? Mas Juda. Bacakan yang teks pertama. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Oke, terima kasih Mas Juda sudah membacakan bahwa hewan komodo itu salah satu hewan yang dilindungi di internasional. Supaya di nasional karena komodo itu hanya ada di Indonesia, di negara lain tidak. Dan itu tempatnya juga hanya di pulau Komodo atau di Nusa Tenggara ya, di sini. Yang kedua, teks kedua, Mas Torik membacakan ini. Taman banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang hutan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Ya, yang ketiga, Mas Fakih. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirkannya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Ya. Sorry karena Mas Fakih yang sudah membacakan
Dari segi paragraf kedua dan ketiga kita juga dapatkan informasi. Tadi di paragraf satu informasinya tentang produk. Di paragraf kedua tentang salah satu cara pelestariannya dan yang ketiga juga penyebabnya. Ya, nanti silakan tugas berikutnya kalian adalah mengisi pokok dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 yang isikan di LKPD yang sudah kita berikan. Silakan, ini salah materi ya. Silakan dibuka LKPD-nya. Kita tuliskan di pokok paragraf 1 dan paragraf 2 dan 3. Silakan dilihat paragraf 1 dulu. Silakan. Ya. Silakan dibacakan. Ya. Kalian lanjut yang paragraf ketiga. Itu gampang sekali dilihat di paragraf ketiga. Ya, silakan. Tulisannya boleh lebih besar lagi ya Mas Juna, supaya nanti bisa dilihat. Itu bagus tulisannya, tapi hanya kurang besar saja. Oke. Selesai rasanya? Oke. Oh, masih. Kalian menentukan ide pokoknya masing-masing paragraf. Ya. Silakan kalian buat satu kesimpulan dari teks paragraf tersebut. Ya. Di kolom yang sudah disediakan di baliknya dalam kedua. Ya, dibuka. Dalam kedua, kalian isikan kita buat satu kesimpulan dari ketiga paragraf itu. Kamu amati saja dari apa tadi? Ide pokok yang sudah kalian temukan. Boleh dengan kata-kata sendiri tambah. Biasanya kan untuk menghubungkan biar jadi rapi, kalimatnya gampang, boleh ditambahin kata-kata sendiri. Ya. Baik, semuanya sudah selesai untuk menuliskan kesimpulannya. Sudah ya, alhamdulillah. Kita akan coba dengar dari temanmu, siapa nanti yang dari maju, menyampaikan hasilnya di depan. Silakan yang berani. Siapa? Oh, Mas Bagas. Ya, silakan Mas Bagas. Maju ke sini untuk menyampaikan hasilnya. Apa-apa, ayo. Ini Mas Bagas. Baik, saya menyampaikan. Yang tadi itu dulu. Ya. Akan memberikan hasil pekerjaan saya. Di ke bawah tolong. Nah, biar teman-teman lihat. Ide pokok paragraf 1. Oke. Indonesia negara yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Good. Ide pokok paragraf 2. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia. Ide pokok paragraf 3. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan. Oke. Good. Mantap. Terakhir kesimpulannya dari 3 paragraf tersebut, apa yang disimpulkan? Indonesia negara yang kaya berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan dibuatlah taman nasional. Hal itu dikarenakan bertambahnya jumlah penduduk. Sudah? Ya. Terima kasih buat Mas Bagas. Kasih aplaus buat Mas Bagas. Nanti kalau ada yang tak maju lagi, gitu ya. Baik. Nah, tadi kalian sudah menentukan ide pokok tiap paragraf, kemudian
sudah membuat kesimpulan juga. Nah, selanjutnya kita akan melihat. Nah, di sini kita perlu mengetahui, ya. Kalian harus tahu kenapa penyebabnya. Tadi kan sudah disebutkan beberapa penyebabnya. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Jadi apa saja yang dilakukan pemerintah untuk melakukan hal itu, dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk diri kita melakukan pelestarian hewan. Oke, kita lihat ada sebuah video, kalian simak videonya dengan baik. Nanti perhatikan apa saja informasi yang kalian bisa temukan di situ, ya. Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita masih membahas materi kelas 6, muatan pelajaran kita, tema 1, subtema 3, dengan materi pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Ancaman terhadap kepunahan hewan dan tumbuhan langka sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan upaya nyata agar keberadaan hewan dan tumbuhan bisa dilestarikan. Faktor terjadinya kepunahan pada makhluk hidup. Ada dua faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah. Yang pertama, sifat faktor alam. Contoh faktor alam antara lain sulit beradaptasi dengan lingkungan, peningkatan pola kegiatan yang lama. Badak bercula satu. Badak bercula satu hidup di ujung kulon Banten. Sesuai dengan namanya, badak ini memiliki satu cula di atas hidungnya. Populasi badak bercula satu semakin berkurang karena perburuan liar. Biasanya pemburu mengambil cula badak untuk bahan obat. Tadi kalian sudah melihat bahwa ada beberapa hewan langka di Indonesia yang dilindungi. Apa saja tadi? Komodo, burung sendrawasih, harimau Sumatera, badak bercula satu, orang hutan, ya. Beberapa hewan itu dilindungi karena tadi penyebabnya apa, Mas? Salah satunya perburuan liar. Terus apalagi penebangan dan pembakaran hutan, tempat habitatnya, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang masih ada tumbuhannya. Sekarang Indonesia punya tumbuhan yang khas dan langka. Kita simak videonya, ya. Tumbuhan langka yang pertama adalah Rafflesia arnold bagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga ini dapat dijadikan obat, sehingga seringkali dijarah oleh manusia. Amorphophallus titanidum. Amorphophallus titanidum merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar. Bunga ini mengeluarkan bau busuk seperti bakar. Di tempat Soleh. Tadi kalian sudah melihat hewan dan tumbuhan yang langka di Indonesia. Coba ada apa saja tadi, Mas? Tumbuhan langka di Indonesia? Rafflesia arnold. Tadi apa? Bunga bangkai. Terus kantong semar. Ada apa lagi? Aquaneria ini atau kayu gaharu. Ya. Terus satu lagi apa tadi? Cen. Ya. Nah, itu mahal-mahal. Kalau yang kayu-kayu itu mahal, kenapa? Karena langka, tumbuhnya sulit, ya. Kemudian untuk minyak wangi bagus. Jadi minyak parfum pakaian parfum buat pewangi, gitu ya. Itu kalau nggak salah harganya kayunya itu bisa ratusan juta, ya, harga kayunya. Melihat tadi ada ini hewan langka dan tumbuhan langka yang harus dilindungi. Maka kita harus tahu apa saja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan. Yaitu ada dua cara. Yang pertama adalah in situ dan ex situ. In situ, in artinya apa? Dalam. Kalau ex luar. Nah, kalau in berarti pelestarian hewan di dalam habitat aslinya, ya. Kalau X berarti di luar habitat aslinya. Di dalam habitat video tadi tentu dapat
membayangkan, oh iya ternyata penyebabnya ini. Nah, terusnya dan para profesinya seperti ini. Nah, silakan di KTD yang sudah saya berikan ada kolom, ya, tapi ini diskusi, jadi berdiskusi bersama teman ya. Nanti diskusikan bersama temanmu untuk menemukan penyebabnya dan mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Oke, siap ya? Oke, silakan. Ya, apa penyebab kelangkaan tadi? Setelah lihat video tadi ya, kan ada didapatkan dulu, kemudian solusinya juga ada. Ya, silakan kalian diskusi dengan teman, ya, bersama dengan pikiran. Oh, ini ya, berikan ide, ya, saling bekerjasama. Silakan diskusi dengan mengisi kelompok. Tetap menjaga jarak ya. Bapak dan teman-teman. Ya. Sulit beradaptasi. Yang tadi. Ya, sama yang ya. Good. Masyarakat, good. Ya. Oke, silakan selanjutnya cari solusi yang bisa kalian temukan untuk melestarikan zaman dan sumber daya tersebut. Tadi sudah dijelaskan di situ ada membuat apa, sekarang di situ dan ex situ. Silakan tuliskan di situ. Ya. Bisa membuat apa tadi? Oh seperti ini. Oh seperti ini kan. Ya. Ya, baik, sudah selesai tadi diskusinya. Sudah menemukan penyebabnya dan cara melestarikannya. Berikutnya kita akan coba lihat siapa dari teman kalian yang akan memberikan. Silakan. Siapa yang berani? Oke, Mas Juna. Mas Juna, lanjut untuk presentasikan hasilnya. Baik. Penyebab terjadinya kelangkaan hewan dan tumbuhan. Silakan yang lain. 1. Perburuan liar. 2. Penebangan dan kebakaran hutan. 3. Lama untuk berkembang biak. 4. Beradaptasi. 5. Bencana alam. Terjadi bencana alam. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan apa? 1. Membangun konservasi untuk tumbuhan dan hewan. 2. Reforestasi hutan. 3. Memelihara dan menjaga hewan dan tumbuhan. 4. Tidak melakukan perburuan liar. 5. Tidak melakukan penebangan hutan secara liar. 6. Membuat cagar alam. Ya, terima kasih kepada Mas Juna. Kasih aplaus gimana ya? Tepuk tangan. Buat. Halo. Ya. Yang sudah mempresentasikan hasilnya. Ada yang mau pemegang tadi, ada yang kayak lepas gitu. Silakan. Ada? Tadi Mas Juna, ada yang kurang? Mas Baraka? Mas Baraka tadi ada yang kurang ya? Coba masukin dulu. Maskernya. Coba, berapa yang tadi yang kurang? Ya, apa? Nah, ya. Yang betul apa tadi Mas Baraka? Iya. Ya silakan dengan kelompoknya. Tadi mungkin Mas Juna kurang menuliskan. Sulitnya beradaptasi. Kalau sudah beradaptasi, semuanya bisa beradaptasi ya. Ini sulit. Oke? Seperti itu. Terima kasih. Kita lanjutkan. Boleh minta waktunya, suaranya, perhatian.
Ya, kalian bandingkan negara di ASEAN, yaitu yang ada di teks itu ada Indonesia dan Brunei Darussalam. Dari segi dari kehidupan politiknya, silakan kalian tuliskan di diagram pen yang ada di bawahnya, ya. Nah, saya beri waktu 5 menit, silakan untuk membaca, kemudian berdiskusi dengan kelompoknya untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Sudah selesai ya untuk membaca dan menemukan persamaan dan perbedaan dari negara-negara di ASEAN tadi antara Indonesia dan Brunei Darussalam dari segi kehidupan politiknya. Siapa yang mau menyampaikan hasilnya? Silakan. Oke, Mbak Saki, silakan Mbak Saki. Ya, coba perhatikan ya. Yang lain boleh nanti perhatikan dan bisa menanggapi. Saya menyampaikan hasil negara Indonesia, kepala negara presiden adalah Islam, agama pernah dijajah. Terima kasih. Beri aplaus kepada Mas Saki. Tepuk tangan. Lalu, terima kasih kepada Mas Saki sudah menyampaikan hasilnya. Ya, tadi Mas Saki menyampaikan perbedaannya yang mendasar tuh kalau dari kehidupan politiknya. Indonesia presiden, kepala negaranya. Terus Brunei Darussalam raja. Pemerintahannya? Kalau ini Indonesia republik, kalau Brunei Darussalam sultanat. Dan persamaannya tadi juga ada sama-sama pernah dijajah katanya ya. Indonesia lama ya dijajah. Kalau yang lain kayak misalnya tadi apa, mayoritas agamanya adalah Muslim atau Islam. Oke, good, terima kasih. Kita lanjutkan. Untuk evaluasinya, silakan kalian kerjakan ya soal evaluasinya yang terakhir ini yang sudah diberikan. Silakan kerjakan secara mandiri ya, secara mandiri soal itu yang ada di buku kalian, yang ada di ini ya, juga silakan diselesaikan soal evaluasinya. Sudah beri waktu 10 menit. Ya, dicoba ya. Anak-anak cerdas, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tentang tadi? Yang IPA tentang apa? Pelestarian makhluk hidup, masyarakat kaya. Terus apa lagi? Cara pelestariannya apa saja tadi? Secara umum ada in situ dan ex situ ya, dan sebagainya. Kemudian penyebabnya apa tadi? Kelamaannya, kebakaran, kemudian sebagainya. Ya, good. Ya, bagaimana perasaanmu setelah menyelesaikan kegiatan belajar ini? Alhamdulillah. Nah, apa manfaatnya? Apa manfaatnya setelah belajar yang tadi? Ya, kita dapat ilmu ya jelas. Kita jadi tahu cara melestarikan hewan dan hewan-hewan apa saja yang dilindungi. Jika kalian menemukan
menemukan hewan itu suatu saat, ya dilindungi. Bagaimana caranya? Dilindungi, tidak di. Akan ada kamu nemu tumbuhan langka kayak bunga bangkai, ya, walaupun pertemuan selanjutnya besok kita akan belajar tentang nilai-nilai dalam Pancasila, kemudian kita akan membuat kali 3 dimensi, ya, membuat roket, ya, kemudian kita akan belajar juga tentang cara menyelesaikan fasilitas tentang bilangan rendah, seperti itu ya. Alhamdulillah, anak-anak hebat tadi sudah menyelesaikan evaluasinya, ya, bagus, ada pintar-pintar, ada beberapa yang keliru tadi, yang kayak tentang permasalahan politik. Yang betul adalah pembahasan tentang kasus di Laut Cina Selatan, yaitu kasus politik keamanan. Alhamdulillah tadi sudah selesai. Terima kasih yang sudah fokus, yang sudah semangat belajar. Saya doakan kalian tambah ilmu, kesehatan, nanti ketika pulang cuci tangan dan wajib menjaga tidak berkerumun, ya, menunggu orang tua, tidak berkerumun, bisa duduk tapi tidak berkerumun. Nah, baik, kita akan berdoa, dipimpin kembali. Ya, sekarang yang dipimpin doa Mas Kajian. Istangit siap. Ada berdoa. Doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. La ilaha illallah ghaibun. Ya, dari Ustaz, mohon maaf banyak salah dan banyak keliruan. Semoga bisa diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dijaga dari segala mara bahaya dan penyakit yang sedang melanda. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.